sidang MK pada hari ini, ada baiknya kalau kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing demi kelancaran jalannya sidang. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan Panitra untuk dimulai. Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Pengadilan Mahkamah Konstitusi Indonesia perihal pengujian material pasal 3 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 1 ayat 3, pasal 24 ayat 1 junto, pasal 28D ayat 1. Tata tertib persidangan dan tata ruang. Kepada pengunjung persidangan diharap mendengarkan dan mematuhi tata tertib agar proses persidangan dapat berjalan dengan lancar. Tata tertib persidangan. 1. Para pihak saksi, ahli, pihak lain dan pengunjung sidang wajib hadir sebelum sidang dimulai. Pemohon, pihak terkait, dan pemberi keterangan wajib menyampaikan konfirmasi kehadiran dalam persidangan sebelum persidangan berlangsung. Pemohon, termohon, pihak terkait, dan pemberi keterangan wajib mendaftarkan diri secara online untuk hadir di persidangan sebelum persidangan berlangsung. 2. Para pihak, saksi, ahli, pihak terkait, dan pengunjung sidang mengenakan pakaian rapi dan sopan. 3. Para pihak, saksi, ahli, pihak terkait, dan pengunjung sidang bersikap tertib, tenang, dan sopan. Demikianlah tata tertib persidangan. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 148-PUU-X-MK-2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada pemohon dan kuasa hukumnya, silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan, saya Farhan Majid sebagai pemohon dan rekan saya M. Dwi Putra sebagai pemohon. Setelah itu kami serahkan kepada kuasa hukum Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan, kami dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Fahrizan dan Partner. Dengan saya Fahrizan SHMH dan rekan saya Basari Palasuni SHMH serta Dela Arumba SHMH yang bertindak atas nama Fahri Rahman dan M. Dwi Putra berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Oktober 2021 dan dalam hal ini mengajukan permohonan pengujian material pasal 3 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pasal 1 ayat 3 dan pasal 24 ayat 1 junto pasal 24D ayat 1. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum pemohon. Pada agendanya agenda sidang kita pada ini yaitu pemeriksaan pendahuluan untuk pengujian perkara nomor 148-PUU-X-MK-2021. Kami mempersilakan kepada pemohon atau kuasa hukumnya untuk menyampaikan pokok-pokoknya saja, karena permohonan secara tertulis sudah kami terima dan sebagian sudah kami baca. Silakan kepada pemohon atau kuasa hukumnya untuk menyampaikan pokok-pokoknya saja. Baik, terima kasih Yang Mulia. Di sini saya akan menjelaskan alasan filosofis dan historisnya. Yang pertama, bahwa negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, serta tertib yang menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan yang menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras
antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat. Yang kedua, bahwa dalam mewujudkan tata kehidupan tersebut, dengan jalan mengisi kemerdekaan melalui pembangunan nasional secara bertahap, diusahakan untuk membina, menyempurnakan, dan menertibkan aparatur di bidang tata usaha negara, agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih, serta berwibawa, dan yang dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian untuk masyarakat. Yang ketiga, bahwa meskipun pembangunan nasional hendak menciptakan suatu kondisi sehingga setiap warga masyarakat dapat menikmati suatu serta iklim, ketertiban, dan kepastian hukum yang berintikan keadilan. Dalam pelaksanaannya, ada kemungkinan timbul benturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara badan atau pejabat tata usaha negara dengan warga masyarakat yang dapat merugikan atau menghambat jalan pembangunan nasional. Yang keempat, bahwa untuk menyelesaikan sengketa tersebut diperlukan adanya peradilan tata usaha negara yang mampu menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara badan atau pejabat tata usaha negara dengan masyarakat. Yang kelima, bahwa peradilan tata usaha negara memiliki kewenangan untuk membuat keputusan atas suatu permohonan atau gugatan yang dikeluarkan oleh pejabat TUN yang berwenang berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang disebut dengan fiktif negatif. Yang keenam, bahwa dalam terminologi fiktif negatif, sebagaimana halnya istilah fiktif positif, tidaklah disebutkan secara eksplisit dalam masing-masing Undang-Undang Petun maupun UAP. Kedua istilah ini, atau persisnya neologisme, merupakan fiksi hukum yang digunakan untuk mempermudah konsepsi hukum dalam pasal 3 Undang-Undang Peratun atau pasal 53 UAP. Yang ketujuh, bahwa rumusan yang mengatur tentang fiktif negatif terdapat pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Ayat 1 dari pasal 3 tersebut menentukan prinsip dasarnya, yaitu bahwa setiap badan atau jabatan TUN itu wajib melayani setiap permohonan warga masyarakat apabila hal yang dimohonkan kepadanya itu menurut peraturan dasarnya menjadi tugas kewajibannya, sedangkan dalam ayat 2 menentukan bahwa badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak mengeluarkan keputusan atas permohonan sebagaimana jangka waktu yang telah ditentukan, maka badan atau pejabat tata usaha negara dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan. Yang kedelapan, bahwa yang dimaksud dengan tidak mengeluarkan tindakan apapun atas suatu permohonan untuk menerbitkan keputusan seringkali disebut sikap diam dari badan atau pejabat tata usaha negara. Dan pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sikap diam tersebut dianggap sebagai suatu keputusan tata usaha negara. Namun, apabila sebelumnya telah ada suatu permohonan untuk menerbitkan keputusan, maka sikap diam dari badan atau pejabat tata usaha negara dianggap sebagai penolakan atas permohonan tersebut. Yang kesembilan, bahwa dalam awal pembuatannya, UU Petun dan UU Administrasi Pemerintahan merupakan undang-undang yang berbeda, sebab undang-undang AP merupakan berkaitan dengan administrasi negara, secara umum, sedangkan UU Petun merupakan hukum material dan hukum formil dalam hukum administrasi negara. Yang ke-10, bahwa guru besar ilmu administrasi universitas dimaksudkan untuk mendorong badan atau pejabat pemerintahan untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Yang ke-11, bahwa sebelum berlakunya UU AP, tidak terdapat ketidakpastian hukum mengenai fiktif negatif dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Namun, setelah diundangkannya UU AP yang terletak pada pasal 53, justru menimbulkan ketidakpastian ataupun dualisme hukum yang mengatur tentang batas waktu menetapkan keputusan, yaitu fiktif negatif dalam UU Petun dan fiktif positif dalam UU AP. Baik, di sini saya akan melanjutkan alasan sosiologis empirisnya. Yang pertama, bahwa dengan berlakunya pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, pengaturannya berbeda dengan muatan pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam peradilan PTUN dan dapat menimbulkan ketidakadilan pihak yang berperkara di peradilan PTUN. Yang kedua, bahwa dalam perkembangan hukum yang menyesuaikan perkembangan jalan masyarakat, sudah sepatutnya pengaturan yang lama sudah tergantikan dengan peraturan yang lebih baru. Hal ini agar terciptanya kepastian hukum yang tentu dijadikan sebagai masyarakat sebagai patokan, terutama masyarakat yang berperkara di pengadilan Petun, sehingga terjamin hak-haknya dalam berbagai aspek serta perlindungan hukum. Yang ketiga, bahwa fakta menunjukkan
Hakim yang menangani perkara tata usaha negara masih memiliki dua perbedaan dalam pilihan. Dalam memberikan keputusan dari pemohon di dalam peradilan, yaitu fiktif negatif dan fiktif positif. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan penerapan hukum mana yang harus diterapkan, yang berimbas pada pihak pemohon yang bersengketa dalam peradilan TWN. Yang keempat, bahwa secara umum, masyarakat atau individu yang berperkara di peradilan TUN memiliki hak serta jaminan dalam pengajuan permohonan. Namun, dengan tetap berlakunya pengaturan yang lama, yaitu fiktif negatif, dapat menimbulkan sikap acuh dari pejabat TU atau usaha negara yang berwenang untuk menetapkan keputusan sehingga permohonan dari masyarakat dianggap ditolak karena tidak dikeluarkannya keputusan dari pejabat TUN, yang tentunya tidak terdapat manfaat hukum dalam hal ini. Yang terakhir, bahwa masih berlakunya pengaturan yang lama tidak memberikan kepuasan kepada publik. Sudah semestinya pengaturan yang baru dijadikan solusi agar terjadi penyeragaman penerapan hukum formil demi meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan cita-cita membuat UU. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Basari Palasun SHMH. Untuk Basari SHMH dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya akan saya lanjutkan, yaitu adapun alasan yuridis. Yang pertama, bahwa pasal 3 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bertentangan dengan pasal 1 ayat 3, pasal 24 ayat 1, junto pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, bahwa pasal 3 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sudah seharusnya tidak diberlakukan lagi. Dengan alasan sudah ada undang-undang baru yang mengatur tentang batas pengeluaran keputusan dalam peradilan tata usaha negara. Dengan tetap berlakunya pasal ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Selanjutnya, bahwa setelah adanya peraturan Mahkamah Agung nomor 8 tahun 2017, hasil rumusan kamar dituangkan dengan sema nomor 1 tahun 2017. Sudah dijelaskan di dalamnya, maka permohonan fiktif negatif yang diatur pada Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah tidak berlaku. Terakhir, bahwa dilihat dari asas lex posterior derogat lege a priori, sudah sepatutnya pasal 3 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak diberlakukan lagi mengetahui sudah ada undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan demi menghindari dualisme hukum yang dapat menimbulkan kerugian konstitusional perorangan yang berperkara di peradilan tata usaha negara. Selanjutnya, yaitu petitum, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang pemohon uraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut, yaitu yang pertama, mengabulkan keseluruhan permohonan pemohon. Yang kedua, menyatakan pasal 3 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bertentangan dengan pasal 1 ayat 3, pasal 24 ayat 1, dan pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, menyatakan pasal 3 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kekuatan hukum, mengikat mengetahui keberlakuan undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Selanjutnya, memerintahkan perbuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagai mestinya. Dan terakhir, atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada kuasa pemohon. Pada agendanya, pemeriksaan pendahuluan berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang MK, hakim wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk menyempurnakan atau memperbaiki permohonannya dengan waktu maksimal 14 hari. Jadi, pemohon 14 hari tersebut untuk memperbaiki dan menyempurnakan permohonannya. Baik, saya persilakan kepada hakim anggota Octaviani Ken untuk memberikan nasihat kepada pemohon. Baik, terima kasih yang mulia. Yang pertama, ketika saudara mengungkapkan kewenangan konstitusi pasal 24C ayat 1 yang terdiri dari huruf A, B, C, dan D, jadi ayat 1 sudah sesuai. Yang kedua, untuk penjelasan alasan permohonan juga sudah sesuai. Yang ketiga, untuk petitum keempat seharusnya memerintahkan pemuatan lembar dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Jadi, kalau putusan pengadilan mengabulkan permohonan itu, Mahkamah Konstitusi ditulis dimuat dalam berita negara Republik Indonesia. Baik, sudah cukup dari saya, Yang Mulia. Baik, kepada hakim anggota Taufik, kami tambahkan. Baik, tidak ada Yang Mulia.
Baik, kalau begitu akan saya tambahkan di bagian identitas pemohon, saya tidak menemukan alamat lengkap dari pemohon 1 dan 2 yang seharusnya dicantumkan berdasarkan pasal 5 ayat 1 PMK nomor 6 tahun 2005. Jadi, kepada pemohon, dimohon untuk memperbaiki dan menambahkan alamat lengkap para pemohon. Kemudian, bagian kerugian konstitusional para pemohon untuk diperjelas lagi dan dijelaskan secara rinci dari aspek-aspek mana saja kerugian konstitusional yang dialami oleh para pemohon, agar dapat memperkuat lagi argumen untuk berperkara di peradilan. Dan juga meminta untuk pemohon agar mencermati lagi PMK nomor 6 tahun 2005 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apakah ada yang belum jelas? Baik, terima kasih. Sudah jelas, Yang Mulia. Baik, Majelis Hakim rasa cukup. Diingatkan kembali, perbaikan diberikan waktu maksimal 14 hari. Kalau perbaikan tidak dimasukkan, maka yang kami akan laporkan nanti ke RPH adalah permohonan yang ada sekarang. Tetapi kalau saudara melakukan perbaikan lebih awal dan memasukkan lebih awal, maka kita bisa mengagendakan sidang berikutnya untuk menentukan permohonan saudara dapat dilanjutkan atau tidak. Baik, dengan ini sidang pemeriksaan pendahuluan hakim tutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Pengadilan Mahkamah Konstitusi Indonesia atas permohonan pengujian material Pasal 3 Ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 1 ayat 3 dan pasal 24 ayat 1 junto pasal 28D ayat 1. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 148-PUUX-MK-2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pada Panitra, apakah semua pihak sudah hadir? Sudah, Yang Mulia. Baik, kepada pemohon dan pihak-pihak, Majelis Hakim persilakan untuk memperkenalkan diri. Kepada pemohon, kami silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan, kami dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Fahreza dan Partner, dengan saya Fahreza Mevin SHMH, dan rekan saya Basari Palasoni SHMH, serta Dela Arumba SHMH, yang bertindak atas nama Fahri Rahman dan M. Dwi Putra berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Oktober 2021. Baik, terima kasih. Kepada pihak pemerintah, disilakan untuk memperkenalkan diri. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan, kuasa pemohon serta seluruh pemerhati konstitusi yang berbahagia. Perkenalkan Yang Mulia, telah hadir kami perwakilan dari staf Menteri Hukum dan HAM, saya Bella Husnul SHMH, dan serta rekan saya Libra SHMH. Dalam hal ini kami bertindak atas nama Presiden Republik Indonesia dalam pengujian material pasal 3 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pasal 1 ayat 3, pasal 24 ayat 1, serta pasal 28D ayat 1. Terima kasih Yang Mulia. Baik, kepada pihak dari DPR RI, kami persilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Perkenalkan Yang Mulia, telah hadir kami dari perwakilan dari DPR Republik Indonesia.
saya, Lydia Agustina SHMH, dan rekan saya Aruba SHMH. Dalam hal ini kami bertindak untuk atas dan nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Terima kasih Yang Mulia. Baik, kepada pemohon Majelis Hakim, persilakan membacakan permohonan terlebih dahulu. Namun pada pokok-pokoknya saja, karena Majelis Hakim sudah menerima permohonan Anda secara tertulis. Kepada pemohon, disilakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Pokok-pokok permohonan kami anggap sudah dibacakan Yang Mulia. Dan di sini saya akan membacakan petitium. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang permohonan uraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut. Pertama, mengabulkan keseluruhan permohonan pasal 3 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bertentangan dengan pasal 1 ayat 3, pasal 24 ayat 1, dan pasal 24D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa pasal 3 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat mengetahui keberlakuan undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih Yang Mulia. Baik, kepada pihak pemerintah dan DPR, apakah sudah siap dengan keterangan saudara atas permohonan dari pemohon? Sudah siap Yang Mulia. Dari Baik. pihak DPR sudah siap. Yang Mulia. Baik, kepada pihak pemerintah, silakan bacakan terlebih dahulu. Tanggapan pemerintah. Tanggapan pemerintah terhadap legal standing pemohon terkait dengan pernyataan pemohon mengenai kedudukan hukum atau legal standing pemohon dalam perkara ini, maka pemerintah akan terlebih dahulu menanggapi hal tersebut sebelum menanggapi pokok-pokok permohonan. Bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Selain itu, dalam jurisprudensinya, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang yang harus memenuhi lima syarat sebagaimana putusan MK, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi nomor 006/PUU 3/2005 dan nomor 011/PUU 5/2007 sebagai berikut. Pertama, adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji. Ketiga, bahwa kerugian konstitusional yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Keempat, adanya hubungan sebab akibat atau causal verban antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Yang terakhir, adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Apabila kelima syarat tersebut tidak terpenuhi oleh pemohon dalam mengajukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka pemohon tidak memiliki kualifikasi kepentingan dengan undang-undang tersebut atau tidak dapat dikatakan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai pihak pemohon. Menanggapi permohonan pemohon Akmol,
Pemerintah berpandangan bahwa meskipun pemohon memiliki kualifikasi sebagai subjek hukum dalam permohonan aku sesuai dengan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 junto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, namun merujuk pada ukuran kerugian konstitusional yang dibatasi dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 006/PUU PU 3/2005 dan perkara nomor 011/PUU 5/2007. Pemohon dalam permohonan aku tidak membuktikan secara aktual kerugian konstitusional dan kerugian potensial, serta tidak terdapat kausal verban kerugian yang didalilkan pemohon dengan ketentuan pasal undang-undang aku yang dimohonkan pengujiannya. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Mibrasi SHMH. Terima kasih. Selanjutnya, tanggapan pemerintah terhadap pokok permohonan. Pemerintah dalam hal ini memohon kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan pemohon tidak dapat diterima. Sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini, berikut disampaikan keterangan pemerintah atas materi yang dimohon untuk diuji yang akan dijelaskan sebagai berikut. Pertama, bahwa sudah jelas di sini hakim adalah pemegang kekuasaan atas peradilan yang dimana nantinya hakim akan memilih mana pasal yang menurut hakim tepat digunakan saat adanya sidang peradilan yang berhubungan dengan undang-undang PTUN maupun dalam hukum administrasi negara. Bahwa undang-undang tersebut diterapkan guna mendapatkan kepastian hukum yang tepat, di mana dapat dikatakan bahwa kedua undang-undang tersebut sudah saling melengkapi dan tidak akan menimbulkan ketidakpastian hukum, di mana yang sudah tertera dalam permohonan. Selanjutnya, bahwa diterbitkannya undang-undang ini guna mengabulkan hak permohon dalam menyelesaikan sengketa yang sudah jelas diatur dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Di sini kami beranggapan pasal tersebut sudah berjalan dengan benar. Dan terakhir, bahwa sudah jelas dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa pejabat PTUN sudah menjalankan tugasnya yang dimana sudah menjalankan peradilan yang benar dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Cukup, Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada pihak DPR. Majelis Hakim persilakan untuk membacakan keterangan dari saudara. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kedudukan hukum atau legal standing pemohon, bahwa terdapat dalil-dalil para pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan aku dapat dijelaskan sebagai berikut. Harus penuhi itu dalam ketentuan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 junto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang ini, yaitu A. Perorangan warga negara Indonesia, B. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. C. Badan hukum publik atau privat. D. Lembaga negara. Hak dan atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan tegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan penjelasan pasal 51 ayat 1 ini menegaskan bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 saja yang termasuk dalam hak konstitusional. Oleh karena itu, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 junto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai pemohon yang memiliki kedudukan hukum atau legal standing.
dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan kualifikasinya sebagai pemohon dalam permohonan akuo sebagaimana disebutkan dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Junto, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. 1. Hak dan atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 51 ayat 1 yang dianggap telah merugikan oleh berlakunya undang-undang ini. 2. Kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Batasan mengenai kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang ditimbulkan undang-undang yang harus memenuhi 5 syarat, yaitu sebagai berikut. A. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. B. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji. C. Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksudkan bersifat spesifik atau khusus, dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dipastikan dapat terjadi. D. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. E. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh apabila kelima syarat tersebut tidak terpenuhi oleh pemohon dalam mengajukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka pemohon tidak memiliki kualifikasi kepentingan dengan undang-undang tersebut atau dapat dikatakan tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pihak pemohon. Menanggapi permohonan pemohon akuo, DPR RI berpandangan bahwa meskipun pemohon memiliki kualifikasi sebagai subjek hukum dalam permohonan akuo sesuai dengan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Junto, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, namun merujuk pada ukuran kerugian konstitusional pemohon dalam permohonan akuo, tidak membuktikan secara aktual kerugian konstitusional pemohon dalam permohonan akuo tidak membuktikan secara aktual kerugian konstitusional dan kerugian potensial, serta tidak terdapat kasual verban kerugian yang didalilkan pemohon dengan ketentuan pasal undang-undang akuo yang dimohonkan pengujiannya. Adapun pandangan DPR terhadap kedudukan legal standing pemohon adalah sebagai berikut. 1. Kerugian konstitusional yang dimaksudkan oleh pemohon dalam permohonannya tidak jelas. Dalam permohonannya, pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas kerugian konstitusional dengan pemberlakuan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 3 ayat 1, 2, dan 3 terhadap Pasal 1 ayat 3, Pasal 24 ayat 1, Jo Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945. Hal ini ditujukan dengan pemohon tidak mampu memberikan data yang valid dan akurat terhadap kerugian yang dialami disebabkan oleh pemberlakuan Undang-Undang akuo. Sehingga apabila pemohon berpendapat bahwa 86 tentang administrasi pemerintahan pengaturannya berbeda dengan muatan pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PT-UN sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam peradilan PT-UN yang dapat menimbulkan ketidakadilan pihak
yang berperkara di peradilan PT UN. Berdasarkan uraian di atas, maka DPR RI berpendapat bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Karena itu sudah sepatutnya apabila Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia secara bijaksana menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Baik, itu saja yang mulia. Baik, kepada pihak pemohon, pemerintah dan DPR, apakah saudara akan mengajukan alat bukti dalam persidangan? Mengajukan yang mulia. Mengajukan yang mulia. Dari pihak DPR tidak ada yang mulia. Baik. Kepada pemohon, alat bukti apa yang saudara ajukan? Kami akan mengajukan satu orang ahli yang mulia atas nama Profesor Dr. Dwi Putra. Kepada pihak pemerintah, alat bukti apa yang akan saudara ajukan? Kami akan mengajukan satu orang ahli atas nama Profesor Dr. Raja Diaulhaq yang mulia. Baik. Untuk konfirmasi lagi, jadi dari pihak DPR tidak mengajukan alat bukti ya? Benar yang mulia, kami tidak mengajukan alat bukti. Baik. Kepada para ahli, silakan berdiri untuk disumpah terlebih dahulu. Berdasarkan berkas yang saya baca, kedua ahli adalah beragama Islam. Jadi kepada juru sumpah dipersilakan dan hakim anggota disilakan untuk membantu dalam membacakan sumpah. Baik yang mulia, terima kasih. Baiklah, silahkan ulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai saksi dalam persidangan ini. Sebagai saksi dalam persidangan ini. Saya akan menerangkan yang sebenarnya. Saya akan menerangkan yang sebenarnya. Berdasarkan pengetahuan dan keahlian yang saya miliki. Berdasarkan pengetahuan dan keahlian yang saya miliki. Tak lain daripada yang sebenarnya. Tak lain yang daripada sebenarnya. Baik, terima kasih kepada Hakim Anggota Octavian Iken. Kepada ahli pemohon, Profesor Dwi Putra, dipersilakan untuk menerangkan keterangan saudara di persidangan. Baik, terima kasih yang mulia. Saya akan memberikan keterangan pada sidang kali ini. Dalam peradilan kali ini, polemik Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ini sangatlah unik. Karena pada saat disahkan keduanya terjadilah ketidakpastian hukum yang dimana menimbulkan kebingungan baik bagi penyelenggara negara dan juga bagi pihak yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam konteksnya, UU AP dan UU Petun adalah dua-dua undang yang sejatinya bukanlah undang-undang yang sama. Sebab Undang-Undang AP merupakan berkaitan dengan administrasi negara secara umum, sedangkan Undang-Undang Petun merupakan hukum material dan formil dalam hukum administrasi negara. Berdasarkan pasal 53 Undang-Undang AP yang mengatur mengenai permohonan fiktif positif, maka ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai gugatan fiktif negatif tidak dapat diberlakukan lagi, karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang dikarenakan kedua undang-undang tersebut mengatur permasalahan hukum yang sama, yaitu cara pemberian perlindungan hukum bagi warga masyarakat untuk memperoleh keputusan pejabat pemerintah dan juga dalam rangka mendorong kinerja birokrasi agar memberikan pelayanan prima excellent service atas prinsip lex posteriori derogat lex prior. Maka dari itu pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 guna mengatasi perbedaan pendapat ini yang sering terjadi di antara hakim petun ketika mengadili permohonan yang tidak mendapatkan keputusan atau tindakan pejabat pemerintah yang putusannya bersifat final atau binding. Nampaknya itu saja dari saya yang mulia. Terima kasih. Terima kasih kepada ahli dari pemohon. Berhubung ini adalah ahli yang dihadirkan oleh pemohon, maka saya persilakan untuk pemohon apakah ada yang ingin ditanyakan kepada ahli. Baik, terima kasih yang mulia. Dari pemohon tidak ada pertanyaan. Baik, kepada pihak pemerintah, apakah ada yang ditanyakan kepada ahli? Ada yang mulia. Baik, silakan. Kepada saudara pemohon,
Mengapa saudara pemohon ingin menguji fiktif negatif? Mengapa tidak menguji fiktif positif? Jika memang kerugian Anda berada di fiktif negatif, bukannya kerugian Anda itu telah tertutupi oleh fiktif positif? Baik mulia, saya izin menjawab pertanyaan dari pihak pemerintah. Dikarenakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terutama pasal 3 ayat 1, 2, dan 3, yang di mana norma hukumnya bertentangan dengan fiktif positif, jadi menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab UU AP merupakan berkaitan dengan administrasi negara secara umum, sedangkan UU Petun merupakan hukum material dan hukum formil dalam hukum administrasi negara. Berdasarkan ketentuan pasal 53 UAP, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai gugatan fiktif negatif tidak dapat diberlakukan lagi karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Cukup yang mulia. Pihak DPR, apakah ada yang ditanyakan kepada saudara ahli pemohon? Baik, ada yang mulia. Apa alasan Anda sebagai Baik, terima kasih yang mulia. Apa alasan Anda sebagai pemohon menggugat pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terutama pasal 3 ayat 1, 2, 3, terhadap pasal 1 24 ayat 1 Junto, pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, dan apa saja sih kerugian para pihak dalam hal ini? Terima kasih yang mulia. Baik yang mulia, di sini saya akan menjawab dalam 3 poin. Yaitu, yang pertama, merasa tidak adanya kepastian hukum dalam Peradilan Tata Usaha Negara mengenai batas waktu pengeluaran keputusan yang dapat merugikan pihak yang ingin mengajukan gugatan. Poin kedua, sebagai ahli hukum yang sering ikut serta dalam Peradilan Tata Usaha Negara, merasa hak dan kewenangan konstitusional warga negara yang dimiliki oleh pemohon selaku pribadi atau perorangan warga negara, sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal Undang-Undang 1945 tersebut di atas dirugikan oleh berlaku pasal 3 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Poin terakhir, kami sebagai pemohon 1 dan 2 juga mengalami kerugian karena dalam peradilan tata usaha negara, hakim yang menangani memiliki keyakinan masing-masing dalam menangani gugatan, yaitu hakim yang memakai teori fiktif positif dan hakim yang memakai teori negatif. Sehingga pemohon merasa mengalami kerugian konstitusional dikarenakan masih berlakunya peraturan mengenai fiktif negatif tersebut. Cukup yang mulia. Baik, kepada hakim konstitusi lainnya, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Baik, silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara ahli, bagaimana penjelasan saudara mengenai dualisme undang-undang ini terhadap undang-undang tata usaha negara? Baik, izin menjawab yang mulia. Dualisme pada kasus ini terjadi karena terdapat peraturan baru yang juga mengatur hal yang sama. Kemudian terjadinya pengaturan baru tersebut dalam hal ini terdapat dalam pasal 53 UUAP. Nyatanya, peraturan yang lama tidak dapat dicabut pemberlakuannya, sehingga dapat menimbulkan dualisme hukum yang menyebabkan ketidakpastian hukum karena dualisme ini. Dalam hal ini, pemohon melakukan pengujian pada peraturan yang lama untuk menghilangkan dualisme hukum tersebut demi tercapainya kepastian hukum terutama bagi pihak-pihak yang berperkara di pengadilan TUN. Sepertinya cukup yang mulia. Baik, majelis hakim rasa cukup. Saudara ahli dari pemohon, silakan kembali duduk kembali. Baiklah, kepada ahli Profesor Dr. Raja Diaul Haq, dipersilakan untuk menjelaskan keterangan saudara atas permohonan dari pemohon. Baik, terima kasih yang mulia. Dalam buku yang dibuat oleh Indro Harto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, buku 1, tentang beberapa pengertian dasar hukum tata usaha negara, halaman 185 sampai 187, mengomentari isi pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, berpendapat sebagaimana kami syarikan sebagai berikut. Apabila yang dimohon oleh pemohon itu merupakan bidang wewenang yang menjadi kewajibannya,
Maka sikap diam seperti itu menurut pasal 3 juga dianggap sebagai telah mengeluarkan suatu penetapan tertulis yang berisi suatu penolakan dari badan atau jabatan tun yang menerima permohonan itu. Jadi sebenarnya dalam hal ini hanya ada keputusan tun yang fiktif dan negatif sifatnya, karena badan atau jabatan tun yang menerima permohonan itu bersikap diam, tidak berbuat apa-apa, dan tidak mengeluarkan suatu keputusan apapun, tetapi oleh undang-undang dianggap telah mengeluarkan suatu penetapan tertulis yang berisi suatu penolakan atas suatu permohonan yang telah diterimanya itu. Tetapi apakah yang dimohonkan itu benar merupakan kewajiban dari badan atau jabatan tun yang menerima permohonan atau bukan, tentunya barulah dapat ditentukan secara pasti setelah hal itu diputuskan oleh hakim tun. Dengan demikian, maka sikap diam yang dimaksud oleh ayat 1 tersebut selalu dapat digugat di muka Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam keseluruhannya, pasal 3 itu memperluas pengertian penetapan tertulis, karenanya juga berarti memperluas ruang lingkup kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara. Cukup, Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada ahli dari termohon. Berhubung ini adalah ahli termohon yang diajukan oleh pemerintah, maka Majelis Hakim persilakan pemerintah untuk bertanya kepada ahli termohon. Baiklah, kepada ahli tun, menurut ahli, mengapa pemohon melakukan pengujian pada pasal 3 yang merupakan pengaturan yang lama dan bukannya mengajukan pada pengaturan yang baru? Cukup, Yang Mulia. Baik, itu dikarenakan pemohon mengalami kerugian dari masih berlakunya pasal 3 Undang-Undang PTUN, yang di mana beberapa hakim PTUN masih menggunakan peraturan yang lama, yaitu fiktif negatif, dan ada hakim yang menggunakan pengaturan baru, yaitu fiktif positif. Sewajarnya permohonan pengujian pasal yang lama yang berpotensi merugikan pihak yang bersengketa di peradilan PTUN. Cukup, Yang Mulia. Baik, dari pemerintah apakah hanya itu saja pertanyaannya? Baik, Majelis Hakim rasa cukup. Kepada pihak Yang DPR, Mulia. pada pihak DPR, Majelis persilakan untuk bertanya kepada ahli termohon. Silakan kepada DPR, apakah ada yang ditanyakan? Baik, ada Yang Mulia. Menurut ahli, apakah benar di dalam pelaksanaan di peradilan tun terjadi dualisme hukum yang menimbulkan kerugian kepada pihak yang bersengketa? Baik, menurut saya memang jika dilihat secara sekilas memang terjadi dualisme hukum. Namun Undang-Undang PTUN dan Undang-Undang Aturan Peralihan merupakan pengaturan yang berbeda. Dalam penerapannya juga sebelumnya saya belum pernah melihat pihak pemohon yang berperkara di pengadilan PTUN yang mengalami kerugian karena masih berlakunya pasal 3 Undang-Undang PTUN ini. Terima kasih. Baik, pihak DPR, apakah itu saja pertanyaan yang diajukan? Baik, itu saja Yang Mulia. Baik, kepada hakim konstitusi yang lain, apakah ada yang ditanyakan? Ada, Yang Mulia. Baik, silakan. Apakah menurut ahli termohon tata usaha negara, ada pendukung lain yang menguatkan fiktif positif ini diberlakukan? Baik. Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, pedoman beracara untuk dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN yang menyebutkan bahwa jika penjabat atau pemerintah tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohonkan sedangkan jangka waktu yang ditentukan sudah lewat, maka pejabat pemerintah yang bersangkutan telah menolak untuk mengeluarkan keputusan. Terima kasih. Pada hakim konstitusi lainnya, apakah tidak ada yang ditanyakan lagi?
Baik, jika tidak ada kepada pemohon, kami persilakan untuk bertanya kepada ahli termohon. Baik, terima kasih yang mulia. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan untuk ahli termohon. Kenapa hakim pada peradilan PT UN memiliki perbedaan pendapat dalam menggunakan fiktif negatif dan fiktif positif? Bukankah seperti yang saudara jelaskan, jika UU Petun itu berbeda dengan UAP? Petun ada yang menggunakan pengaturan pada UAP. Bisa saudara jelaskan? Baik, hal tersebut tentu merupakan pilihan masing-masing hakim PT UN. Hakim berhak menggunakan pengaturan yang hakim tersebut pilih. Hal tersebut bukan ranah saya untuk menentukan pengaturan mana yang dipilih hakim untuk mengeluarkan suatu keputusan Tun. Terima kasih. Baik, kepada pemohon, apa tidak ada pertanyaan juga lagi? Tidak ada yang mulia. Baik, majelis hakim rasa cukup. Saudara ahli dari termohon, silakan duduk kembali. Baik, karena tidak ada lagi yang akan mengajukan ahli maupun alat bukti, sebelum itu, majelis hakim perintahkan kepada dari pihak pemohon, pemerintah, dan DPR untuk menyerahkan kesimpulan ke depan. Baik, terima kasih. Maka selanjutnya, majelis hakim menyusun dan menjatuhkan putusan pada persidangan berikutnya. Dan dengan ini, sidang ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Pengadilan Mahkamah Konstitusi Indonesia atas permohonan pengujian material Pasal 3 Ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 Ayat 3 dan Pasal 24 Ayat 1 Junto Pasal 28D Ayat 1. Yang mulia Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Mahkamah Konstitusi dalam perkara garis miring MK garis miring dibuka dan dinyatakan terbuka untuk agenda sidang kita pada kesempatan ini yaitu pembacaan putusan untuk pengujian perkara nomor 18 garis miring PUUX garis miring MK garis miring 2021 kepada pihak pemohon, pemerintah, dan DPR RI untuk memerhatikan dengan sesama. Putusan nomor 150 garis miring PUUX garis miring 2021 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian material atas pasal 3 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 4 ayat 1 junto pasal 28D ayat 1 yang diajukan oleh pemohon 1 Fahri Rahman yang berprofesi sebagai dosen, pemohon 2 M. Dwi Putra yang berprofesi sebagai dosen yang memberikan kuasa kepada berdasarkan surat kuasa khusus nomor 30 garis miring SK garis miring 2021 tertanggal 2 Oktober 2021 telah memberi kuasa penuh kepada Fareza and Partner advokat dan konsultan hukum. Setelah membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, mendengar dan membaca keterangan Presiden atau pemerintah, mendengar dan Bacakan. Selanjutnya akan bacakan pertimbangan.
Pertimbangan hukum. Menimbang berdasarkan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, selanjutnya yang disebut Undang-Undang Dasar 1945, pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 70 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226 selanjutnya disebut Undang-Undang MK, dan pasal 29 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 selanjutnya disebut Undang-Undang 48/2009. Salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi the Guardian of Constitution sebagai dalam permohonan akuo bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi merupakan salah satunya tafsir the sole interpreter of Constitution yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas dan atau multitafsir dapat pula dimintakan tafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi. Menimbang bahwa oleh karena permohonan para pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas norma undang-undang in kasu pasal 3 ayat 1, 2 dan 3 dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara terhadap Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat 3 dan pasal 24 ayat 1 junto pasal 28D ayat 1, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan akuo. Kedudukan hukum, legal standing pemohon. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK beserta penjelasannya yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah mereka yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh Undang-Undang 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu A. Perorangan warga negara Indonesia termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur oleh undang-undang. C. Badan hukum publik atau privat, atau D. Lembaga negara. Dengan demikian pemohon dan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu A. Kedudukan sebagai pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK. B. Ada tidaknya kerugian hak dan kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan. Pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf A. Selanjutnya dibacakan lagi oleh anggota selanjutnya. Baik, terima kasih. Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK dan syarat-syarat kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon sebagai berikut. 1. Bahwa pemohon menerangkan kualifikasinya dalam permohonan akuo adalah warga negara Indonesia yang dapat dibuktikan dengan kartu tanda penduduk bernomor 177100000096 bukti P7 dan bernomor 17710088888989 bukti P8, sehingga berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, pemohon merupakan warga negara Indonesia, bahwa pemohon dalam mendalilkan memiliki hak konstitusional yang diberikan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut para pemohon, hak konstitusional telah dirugikan dengan masih berlakunya Pasal 3 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diuraikan di atas dengan alasan yang bahwa jika semata-mata berdasarkan pada penjelasan pemohon dalam menerangkan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, tidak tampak hak konstitusional apa sesungguhnya
yang oleh pemohon dianggap dirugikan oleh masih berlakunya pasal 3 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, namun setelah Mahkamah Konstitusi memeriksa keseluruhan uraian pemohon, ternyata bahwa hak konstitusional yang oleh pemohon dianggap dirugikan yang dimaksud adalah mengenai bahwa pemohonan memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh anggota hakim selanjutnya. Baiklah, berdasarkan seluruh uraian di atas, Mahkamah berpendapat bahwa pemohon telah menerangkan hak konstitusional yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohon pengujian, yaitu hak untuk mendapat kepastian, jaminan, dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang tidak didapat oleh para pemohon sehingga telah tampak adanya kerugian konstitusional para pemohon. Dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut pemohon pasal aku bertentangan dengan pasal 24 ayat 1 junto pasal 28D ayat 1, di mana seseorang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum. Yang kedua, bahwa menurut pemohon sudah seharusnya dalam perkembangan hukum yang menyesuaikan perkembangan di dalam masyarakat. Sudah sepatutnya pengaturan yang lama sudah tergantikan dengan peraturan yang baru. Selanjutnya bahwa menurut pemohon pasal 3 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sudah seharusnya tidak diberlakukan lagi dengan alasan sudah ada undang-undang baru yang mengatur tentang batas pengeluaran keputusan dan dalam peradilan tata usaha negara. Dengan tetap berlakunya pasal ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Yang selanjutnya, bahwa dilihat dari asas lex posterior derogat legi a priori, sudah sepatutnya pasal 3 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak diberlakukan lagi, mengetahui sudah ada undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, demi menghindari dualisme hukum yang dapat menimbulkan kerugian konstitusional perorangan terutama para pemohon yang sering ikut serta bersengketa dalam peradilan tata usaha negara. Bahwa potensi kerugian konstitusional para pemohon dimaksud dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi apabila ketentuan pasal 3 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha tetap berlaku dan berlanjut karena pengaturan yang dimaksud dalam isi pasal tersebut tidak relevan lagi dengan perkembangan hukum di masa sekarang. Terakhir, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pemohon di atas dapat dipastikan bahwa hak konstitusional pemohon yang tercantum di dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi telah dirugikan. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini diharapkan setiap warga negara akan mendapat jaminan, pengakuan, perlindungan, dan perlakuan yang sama di mata hukum dalam bersengketa di peradilan tata usaha negara untuk mendapatkan suatu keputusan dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hakim Ketua Raja, Hakim Anggota Raja. Baiklah. Menimbang bahwa mendukung dalil permohonan, pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang masing-masing diberi tanda bukti P1 sampai dengan bukti P12 yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian duduk perkara, serta keterangan satu orang ahli, Profesor Dwi Putra SHMH, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut. Menimbang bahwa polemik Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang pengadilan tata usaha negara ini sangatlah unik, karena pada saat disahkannya kedua, terjadilah ketidakpastian hukum yang dimana menimbulkan kebingungan baik bagi penyelenggara negara dan juga baik pihak yang berperkara di pengadilan tata usaha negara dalam konteksnya Undang-Undang Aturan Peralihan dan Undang-Undang PTUN adalah dua undang-undang yang sejatinya bukanlah undang-undang yang sama. Sebab Undang-Undang Aturan Peralihan merupakan berkaitan dengan administrasi negara secara umum, sedangkan Undang-Undang Peraturan Tata Usaha Negara merupakan hukum material dan hukum formil dalam hukum administrasi negara. Berdasarkan ketentuan pasal 53 Undang-Undang Aturan Peralihan yang mengatur mengenai permohonan fiktif positif, maka ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai
gugatan fiktif negatif tidak dapat diberlakukan lagi karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum dikarenakan kedua undang-undang tersebut mengatur permasalahan hukum yang sama, yaitu tata cara memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat untuk memperoleh keputusan pejabat pemerintahan, dan juga dalam rangka mendorong kinerja birokrasi agar memberikan pelayanan prima atas dasar prinsip lex posteriori derogat lex priori. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan sebagai ahli dalam persidangan yang mulia ini, bahwa pada hakikatnya jika kedua undang-undang ini tetap digunakan dalam sidang peradilan yang berkaitan akan timbul polemik yang berkepanjangan, maka dari itu kami dari pihak ahli memohon kepada yang mulia agar dapat menyelesaikan perkara ini dengan benar dan adil. Demikian keterangan ahli yang sudah disampaikan tadi. Semoga dapat menjadi pertimbangan bagi majelis hakim yang dalam memutuskan perkara akuo. Menimbang bahwa untuk mendukung adil termohonnya, para termohon telah mengajukan alat bukti, surat atau tulisan yang masing-masing diberi tanda T1 sampai dengan bukti T4, yang selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara, serta keterangan satu orang ahli tata usaha negara, yaitu Profesor Rajadia Ul Haqsabi, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa di bidang hukum publik yang melibatkan unsur kekuasaan di dalamnya, seperti kepentingan umum karena berkaitan dengan pelaksanaan pemerintah. Oleh karena itu, sangat wajar jika hakim dan hal ini harus mencari kebenaran yang material atau sejati dalam memutus perkara, karena yang dilibatkan tidak hanya kepentingan individual saja, tetapi juga pelaksanaan pemerintah negara yang dapat melibatkan kepentingan umum. Apabila yang dimohon oleh pemohon itu merupakan bidang wewenang yang menjadi kewajibannya, maka sikap diam seperti itu menurut pasal 3 juga dianggap sebagai telah mengeluarkan suatu penetapan tertulis yang berisi suatu permohonan penolakan dari badan atau pejabatun yang menerima permohonan itu. Jadi sebenarnya dalam hal ini hanya ada putusan tun yang fiktif dan negatif saja sifatnya, karena badan atau tata usaha negara yang menerima permohonan itu bersikap diam, tidak berbuat apa-apa dan tidak mengeluarkan suatu keputusan apapun, tetapi oleh undang-undang dianggap telah mengeluarkan suatu penetapan tertulis yang berisi suatu penolakan atau atas suatu permohonan yang telah diterimanya itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apabila permintaan atau permohonan kepada badan atau pejabat tata usaha negara tidak dibalas dalam jangka waktu tertentu, maka dianggap telah mengeluarkan putusan penolakan terhadap permintaan atau permohonan tersebut. Oleh karena dianggap mengeluarkan keputusan tata usaha yang berisi penolakan, jika Anda merasa dirugikan hal itu, Anda dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara setempat yang berwenang. Jadi, jika jangka waktu telah lewat, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, atau setelah lewat 4 bulan sejak diterimanya permohonan, badan atau pejabat tata usaha negara itu tidak mengeluarkan keputusan yang dimohonkan, maka badan atau pejabat tata usaha negara tersebut dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan. Sikap pasif badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak mengeluarkan keputusan itu dapat disamakan dengan keputusan tertulis yang berisi penolakan meskipun tidak tertulis. Keputusan demikian disebut keputusan fiktif negatif. Fiktif artinya tidak mengeluarkan keputusan tertulis, tetapi dapat dianggap telah mengeluarkan keputusan tertulis. Sedangkan negatif berarti karena isi keputusan itu berupa penolakan terhadap suatu permohonan. Keputusan fiktif negatif merupakan perluasan dari keputusan tata usaha negara tertulis yang menjadi objek dalam sengketa tata usaha negara. Berdasarkan hal-hal di atas, maka hakim harus bijak menentukan dan memilih yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa agar tidak terjebak pada formalitas saja. Tujuan dari keputusan tata usaha negara dalam sengketa tata usaha negara di Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk memperoleh kebenaran material, yakni kebenaran yang sebenar-benarnya. Bukan hanya hal-hal yang disepakati para pihak semata. Hakim harus menggali lebih dalam untuk
menentukan kebenaran yang sejati melalui kemampuan intelektual yang dimilikinya. Terkait dengan pernyataan pemohon mengenai kedudukan hukum pemohon dalam perkara ini, maka pemerintah akan terlebih dahulu menanggapi hal tersebut sebelum menanggapi pokok-pokok permohonan. Permohonan tidak memiliki kedudukan hukum. Kerugian konstitusional tidak konkret. Bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan kewenangan konstitusionalnya. 1. Selain itu, dalam jurisprudensinya, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 syarat sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi nomor 006/PUU 3/2005 dan nomor 011/PU/2007 sebagai berikut. 1. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. 2. Bahwa hak konstitusional pemohon disebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diujikan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh hakim selanjutnya. Menimbang bahwa pemohon sebagaimana dalam dalil-dalil pemohon terhadap pasal 3, ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menimbulkan dualisme hukum karena ada 2 pengaturan yang sama namun berbeda, serta isi dalam pasalnya. Mahkamah berpendapat bahwa perbedaan penerapan hukum dari Peradilan Tata Usaha Negara sebagai implikasi dari perbedaan persepsi masing-masing penegak hukum. Dalam hal ini, undang-undang harus secara tegas merumuskan apa yang menjadi acuan para pejabat maupun hakim yang menangani perkara tata usaha negara. Kemudian, pemohon sebagaimana dalam dalil-dalil mahkamah berpendapat Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan merupakan undang-undang yang berbeda, namun tidak ada pengaturan yang mengatakan jika pengaturan dalam Undang-Undang Administrasi Negara tidak mengatur masyarakat yang bersengketa di Peradilan Tata Usaha Negara. Pemohon juga memberikan pengaturan mengenai kekuasaan kehakiman yang diperjelas dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 dan hasil rumusan Kamar dituangkan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang di sana sudah dijelaskan di dalamnya bahwa permohonan fiktif negatif yang diatur pada Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah tidak berlaku. Hal itu tentu menjadi pertimbangan hakim konstitusi serta pertimbangan agar tercapainya tujuan hukum itu sendiri, yaitu kemanfaatan dan kepastian hukum. Menimbang bahwa oleh karena keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan keterangan Presiden serta didukung keterangan ahli dari termohon mengenai dalil-dalil permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum, maka dalil Mahkamah berkesimpulan. 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Pemohon mempunyai kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Pokok permohonan beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah putusan mengadili menyatakan, pertama, menerima permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 3 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 dan pasal 24 ayat 1 Junto pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga, menyatakan pasal 3 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Demikian diputus dalam rapat pemusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Daniswara Fauzi selaku hakim ketua, Octavia Niken, Taufik Abar,
Umi Nurul Ufa, Nibra Siti Raja Dialhaq, Bella Husnul Putra Fahri sebagai hakim anggota pada hari Sabtu tanggal 18 Desember tahun 2021 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari Sabtu 18 Desember tahun 2021 oleh Daniswara Fauzi selaku Hakim Ketua, Otavianiken Raja Dialhaq, Bella Husnul, Nibra Sidki Putra dan Fahri selaku hakim anggota dengan dibantu oleh Umi Nurul Esa sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon atau kuasa hukum, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Baik, kepada pemohon, maka permohonan pemohon saudara kami terima. Jadi, putusan Mahkamah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Dengan demikian, pemeriksaan perkara nomor 148-PUX-MK-2021 dinyatakan selesai dan ditutup. Oke, kalau sudah silakan di recording off teman-teman sekalian. Baik, Pak, sebelumnya untuk memacu semangat teman-teman, jika saya mengucapkan kelompok 2, ikuti saya, jaya, jaya, jaya. Baik, 1, 2, 3. Kelompok 2. Jaya, jaya, jaya. Terima kasih kepada teman-teman. Semangat. Baik, silakan kalau mau di screenshot untuk pertinggal teman-teman sebelum